ruang lingkup biologi. Biologi termasuk salah satu sains atau ilmu pengetahuan alam dengan karakteristik yang pertama akumulatif, artinya dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan. Yang kedua empiris, artinya dapat dibuktikan. Yang ketiga rasional, artinya bisa diterima nalar. Dan yang keempat objektif, yaitu berdasarkan data. Karakteristik sains ini kita singkat dengan AIRO. Biologi berasal dari bahasa Latin. Yang pertama ada kata bios, artinya hidup, dan logos, artinya ilmu. Pengertian biologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup yang ada pada masa sekarang dan masa lalu. Cabang dalam biologi, yang pertama ada anatomi, ilmu tentang struktur tubuh makhluk hidup. Yang kedua ada botani, ilmu tentang tumbuhan. Yang ketiga ada mikologi, ilmu tentang jamur. Yang keempat ada genetika, yaitu ilmu tentang pewarisan sifat. Objek kajian biologi dimulai dari yang pertama molekul, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua sel, yaitu unit terkecil makhluk hidup. Yang ketiga jaringan, yaitu kumpulan sel yang berbentuk sama. Yang keempat organ, yaitu kumpulan dari jaringan. Yang kelima sistem organ, yaitu gabungan organ untuk melakukan suatu fungsi. Yang keenam individu, yaitu makhluk hidup tunggal. Yang ketujuh populasi, kumpulan individu sejenis. Yang kedelapan komunitas, kumpulan populasi berbagai jenis. Yang kesembilan ekosistem, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kesepuluh ada bioma, yaitu daratan luas dengan ciri tumbuhan dominan. Yang kesebelas ada biosfer, yaitu lapisan bumi yang terdapat kehidupan. Peranan biologi dalam kehidupan manusia, yang pertama di bidang kedokteran, ditemukannya bayi tabung. Di bidang farmasi, ditemukannya vaksin. Di bidang pangan, ditemukannya makanan yang bisa difermentasi, misalnya yogurt. Di bidang pertanian, misalnya ditemukan hidroponik. Di bidang lingkungan, yaitu membantu untuk membersihkan tumpahan minyak yang ada di laut. Di bidang peternakan, ditemukannya cloning hewan. Di bidang perikanan, misalnya budidaya ikan. Di bidang industri, berperan dalam memisahkan logam dengan bijinya. Metode ilmiah, langkah-langkahnya yang pertama merumuskan masalah. Yang kedua observasi atau pengamatan. Yang ketiga hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat eksperimen atau percobaan. Dan yang terakhir kesimpulan. Langkah-langkah metode ilmiah ini kita singkat dengan MOHEC. Jenis data dalam penelitian yang pertama ada data kualitatif, artinya data yang tidak dinyatakan dengan angka. Biasanya diamati dengan panca indera. Contohnya warna air, bau bunga. Yang kedua ada data kuantitatif, data yang dinyatakan dengan angka. Biasanya menggunakan alat bantu. Contohnya pH air 4, suhu udara 25 derajat Celcius. Jenis variabel dalam penelitian yang pertama ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Contohnya, dalam satu penelitian kita melakukan penambahan deterjen. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya, tinggi tanaman dalam suatu penelitian. Variabel yang ketiga yaitu variabel kontrol. Variabel yang kita buat sama di dalam satu penelitian. Contohnya, kalau kita melakukan suatu penelitian, maka jenis tumbuhan yang kita gunakan harus sama. Yang keempat, pengganggu, yaitu variabel yang tidak diinginkan. Contohnya,
ketika melakukan satu penelitian, kesegaran tanamannya berbeda-beda.